Kalau kita berbicara tentang kesehatan, itu artinya sesuatu yang perlu dijaga, ya. Sama dengan gambar diri, supaya gambar diri kita sehat, kita perlu jaga gambar diri kita. Untuk melihat diri kita, kita selalu menggunakan cermin, ya. Ada di sini yang belum bercermin pagi ini? Nah, saya rasa hampir semua kita udah bercermin. Kenapa? Karena kita merasa perlu menjaga penampilan. Pertanyaan saya, kira-kira waktu kita bercermin, apa yang kita lihat? Biasanya kita berkaca karena kita melihat kekurangan kita, betul? Walaupun ada 1 dari 1000 yang berkaca dilihatnya kelebihannya, tapi jarang itu. Jarang ya orang berkaca, you are beautiful. Jarang, ganteng kali aku, luar biasa kali. Yang sering yang saya lihat kalau orang berkaca, aduh kenapa jerawatku ini makin besar ini kok makin habis ini. Biasanya kita melihat kekurangan kita. Nah, itu yang hari ini kita mau pelajari. Kita buka di dalam Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi apa yang kita taruh gambar diri dalam hidup kita, itulah kita. Kalaupun orang bilang, Krispus ganteng kali kau, semua jemaat bilang Krispus ganteng, tapi kalau dalam hidupku, aku gak ganteng, aku tidak ganteng. Walaupun kita pintar, orang semua mengakui kita pintar, tapi kalau dalam pikiran gambar diri kita, kita merasa bodohlah kita. Jadi hidup kita ini ditentukan oleh pandangan kita sendiri. Walaupun orang bilang kamu bodoh, jelek, tapi kalau kita percaya kita pintar, ganteng, pintarlah kita. Masalahnya kita nggak percaya, itu seringkali masalahnya. Saya mau baca di dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita ini segambar dengan Allah. Amin. Dan iblis tahu ini. Dia mau rusak Allah, nggak sanggup dia, nggak mampu iblis sentuh Allah. Jangankan sentuh, dekat-dekat aja pun nggak berani iblis. Tapi iblis bisa menyentuh gambarannya Allah, yaitu kita, manusia. Makanya iblis, dia nggak pernah berhenti mengganggu kita. Iblis nggak pernah berhenti merusak gambar diri kita. Karena iblis tahu waktu kita sadar, aku segambar serupa dengan Allah, kita menjadi orang luar biasa. Jadi kita perlu mengenal siapa diri kita. Kadang-kadang bukan Tuhan nggak membuka pintu. Kadang-kadang udah terlalu banyak Tuhan buka pintu kepada kita, pintu berkat, pintu kesempatan. Tapi kadang-kadang karena kita nggak sadar siapa kita, jadi lewat. Sama juga dengan Daud. Daud kalau kita tahu ceritanya, dia adalah anak yang tertolak. Waktu semua abang-abangnya dilantik, dia nggak diingat pun. Kalau dia mau sakit hati, ya wajar kita bilang, tapi dia nggak mau sakit hati. Mazmur 139 ayat 13 dia tulis begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dia sadar betul bahwa aku ini bukan produk bapak mamaku, tapi aku asli produk Tuhan, serupa dengan gambaran Tuhan. Dan ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itulah kunci gambar diri yang sehat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita nggak sadar, kayak Musa, dia nggak sadar, dia akan tetap jadi penggembala domba sampai mati mungkin di padang Midian. Daud, kalau dia nggak sadar aku ini dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya, mungkin dia akan setiap hari gembalakan domba.
Itu sebabnya hari ini saya mau katakan firman Tuhan supaya jemaat sadar. Jiwa kita itu benar-benar menyadari bahwa kita itu luar biasa. Kita itu dahsyat. Kita itu ajaib diciptakan Tuhan. Tuhan itu gak iseng ciptakan kita. Amin. Saya mau kasih satu ilustrasi supaya saudara mengerti. Ini uang berapa? 50.000. Nilainya ini 50.000. Yang membedakan uang dengan kertas ini nilainya. Ini sama-sama kertas, tapi ini nilainya 50.000. Kalau misalnya uang ini saya lipat-lipat, berapa nilainya? 50.000. Saya buang 50.000. Kalau saya belanja, ini nilainya 50.000. Walaupun mungkin udah koyak-koyak sedikit, ini nilainya 50.000. Kalaupun saya bawa ke bank, ini nilainya 50.000. Walaupun dia jatuh, walaupun dia lecek, walaupun dia kotor, walaupun dia bau, walaupun dia mungkin kotor-kotor sedikit, itu tidak mempengaruhi nilainya. Itulah kita, Bapak Ibu. Nilai kita itu seharga darah Yesus. Dan apa yang kita buat, dosa apa yang kita kerjakan, kebaikan apa yang kita kerjakan, itu tidak mempengaruhi nilainya. Ini yang kita harus sadari. Kadang-kadang kita asal udah buat dosa, nilaiku udah turun, gak layak lagi aku di hadapan Tuhan. Itulah iblis sedang merusak gambar diri kita. Tapi kenapa Tuhan tidak menyerah? Sekali lagi, cara pandang Tuhan kepada Musa berbeda dengan cara pandang kita kepada Musa. Dengar ini baik-baik. Saya memandang Musa orang gak terpakai, tapi Tuhan memandang Musa. Di dalam hidup Musa itu ada jutaan orang Israel yang terjebak, yang harus dilepaskan. Di dalam pikiran Tuhan, Musa ini harus dipulihkan karena di dalam hidupnya ada kitab-kitab Taurat yang terjebak. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kalau itu Musa tidak dibebaskan, gak akan ada kitab Kejadian. Itu yang Tuhan pandang. Begitulah cara Tuhan memandang saudara dan saya. Kuncinya sekali lagi kita harus sadar. Jangan lagi berpikir kecil, aku ini gak bisa apa-apa, aku gak terpakai, ngapain pula aku gak bisanya. Itulah gambar diri kita yang sedang dirusak oleh iblis. Karena iblis tahu kalau satu orang saja dahsyat, itu luar biasa pengaruhnya. Satu orang Ahok saja, Ahok. Habis pikir apa? Jutaan orang dunia digoncang satu Ahok. Mati untuk Kristus. Itu gara-gara ada Rasul Paulus yang tulis itu. Apalagi kita ini semua, waduh, mungkin dunia ini gampang sekali kita goncang, tapi harus jiwa kita sadar. Saya berharap hari ini kita merubah cara pandang kita. Kita mulai belajar memandang bagaimana Tuhan memandang kita. Begitulah kita memandang diri kita. Satu kali saya pergi ke Medan, saya mau beli satu lensa. Kalau lensa kamera itu mahal, ya. Ada yang mahal, murah, ada yang mahal sekali. Murah nggak ada lah, ya, mahal. Jadi satu kali ada satu lensa, saya lihat bagus. Saya tanya, ini baru atau bekas? Bekas. Berapa Pak? 35. 35 Pak. Saya udah ambil ini, saya udah pegang berapa nih? 35. 35 apa? 35 juta. Bekas 35 juta. Waktu saya dengar 35 juta, saya megangnya lebih kuat lagi. Oh, oke. Saya langsung pulangkan waktu itu. Kenapa? Karena mahal. Kalau katanya berapa? Ya, 1 juta, 2 juta, jatuh pun masih ada nyawangku, kupikir. 35 juta bekas. Waktu itu saya langsung cepat, oh ya, taruh. Oh iya Pak, iya. Kenapa saya hati-hati? Karena saya tahu itu barang mahal. Kalau kita sadar kita barang mahal, kita akan hati-hati akan hidup kita. Kalau kita sadar kita barang mahal, kita akan hati-hati dengan cara bicara kita. Kalau kita sadar kita barang mahal, kita akan hati-hati dengan tindakan kita.
Kalau kita tahu kita barang mahal, kita nggak akan sembarangan dengan hidup kita. Kalau kita sendiri pun memperlakukan hidup kita murahan, jangan heran kita dianggap orang murah. Jangan sakit hati kalau orang memperlakukan kita murahan. Karena sekali lagi semua tergantung kita. Kalau kita merasa aku ini berharga, aku nggak boleh main-main, aku harus sungguh-sungguh. Percayalah, orang akan memperlakukan kita dengan sungguh-sungguh, dengan tidak murahan. Amin. Saudara diberkati. Saya berharap hari ini gambar diri kita dipulihkan oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang luar biasa. Saya adalah orang yang luar biasa. Amin. Percayalah, waktu kita punya gambar diri yang baru, ada Tuhan yang akan terus melakukan perkara besar dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan hanya bisa bekerja di dalam hidup kita sejauh mana kita benar-benar percaya dan sadar. Kalau kita sendiri pun gak yakin, tidak akan terjadi perkara yang dahsyat. Tapi kalau kita yakin ada Tuhan yang bersama dengan kita, maka semuanya kita akan lakukan bersama dengan Tuhan.